Oke, sudah berkumpul dengan para podcaster dari Kepo yang kelas 10. Bisa dari POS, dan ini ada saya Jessica, ada Alvin dan Nico dari N Podcast, ada Karen dari Kereni, dan ada Sekar dari Ruang Sekar, dan ada juga Cherry dari Talk with Cherry. Dan sebenarnya ada 2 teman kita yang nggak bisa bergabung karena urusan pribadi. Hari ini kita bakal ngomongin tentang beauty standards, khususnya di beauty standards Indonesia. Nah, kita akan mulai ke segmen 1, yaitu tentang facts dan bukti. Nah, pertama nih, apa sih beauty standards itu, Niko? Dilansir dari balterbeauty.com, beauty standards adalah standar kecantikan yang biasanya diukur dengan gaya rambut, warna kulit, dan ukuran tubuh. Beauty standards sudah menjadi masalah untuk beberapa tahun sekarang, dan wanita sudah memiliki kemauan untuk mengubah tubuhnya untuk menyenangkan sesama. Sekarang standar kecantikan didefinisikan sebagai langsing, dan wanita biasanya mengambil jalan yang beresiko untuk mencapai fisik yang ideal. Sedangkan untuk mencapai standar yang sekarang, dibutuhkan biaya yang mahal dan kepercayaan diri yang lemah dapat menjadi ancaman bagi kesehatan dan kehidupan wanita. Oke, jadi dari beauty standards ini kita udah lihat sendiri ya. Ini tuh merubah diri tubuh orang untuk mengikutkan suatu standar, which is the beauty standard. Oke, dari beauty standards ini ya, penyebab dan dampaknya itu lebih berpengaruh ke kesehatan mental dan fisik orang. Karena persepsi orang itu harus diberubah karena ada beauty standardsnya ini. Jadi harus sesuai dengan standarnya itu. Oke, jadi selain dengan kesehatan mental dan itunya, penyebabnya itu juga ada harassment di masyarakat. Gimana tuh, Cer? Jenis harassment terhadap sosial, kalau aku kutip dari Halodoc, itu seperti memberikan sentuhan yang menggoda, memberi ajakan yang menggoda, memberi pesan yang menggoda, memberi isyarat menggoda, melontarkan lelucon kotor seksi, lalu memberikan komentar seksi tentang bentuk tubuh, menyebarkan rumor tentang keseksian korban, menyentuh tubuh sendiri di depan korban, memperlihatkan perilaku seksi diri sendiri di depan korban, dan menampilkan gambar, cerita, atau benda seksi pada korban. Jadi bisa dibilang kayak pelecehan gitu ya? Iya. Setuju nggak teman-teman? Setuju. Oke. Nah, dan beauty standards ini lebih tersorot kepada wanita ya. Gimana nih, Karen? Adakah ada yang kayak perbandingan antara gender korban? Gimana nih, Vin? Sekar. Ya. Oke, kita ke Sekar dulu ya, guys ya. Sekar udah excited gitu. Parah excited banget. Excited banget. Jadi kalau dari change.org, dari 62.000 orang yang udah terkena pelecehan seksual, ada sebuah ratio yang akhirnya jadi kesimpulan. Nah, 3 dari 5 perempuan pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik, sementara 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Jadi sebenarnya agak jauh ya perbandingannya ya, 1 dari 10 dan 3 dari 5. Boleh dilanjut dengan Karen? Iya. Sekarang excited banget nih. Ayo Karen juga harus excited banget nih. Wah, kalau aku sendiri sih aku nggak ngutip langsung dari internet. Jadi aku lihatnya dari di medsos publik ya. Iya. Kan di medsos itu ada banyak banget kayak video-video yang beredar gitu kan ya. Dan kalau dari aku lihat nih, sebenarnya tuh kalau misalkan ada video nih tentang cewek, terus ceweknya tuh misal dia nggak mulus, dia nggak putih, pasti tuh banyak di kolom komentar tuh kayak yang cowok maupun yang cewek juga kan kadang ada itu yang kayak ngejek, aduh pokoknya ya gimana ya, pokoknya komentar yang menunjukkan direndahin gitu lah ya. Iya betul, itu sih kalau kata. Tapi kecuali kalau misalnya dia yang putih mulus gitu langsung Wah diapain. Dipuji. Oke. Kalau gimana, Alvin? Itu masih ngomong tentang cewek kan? Iya, bisa cewek bisa cowok. Iya, tapi kalau pernah nggak sih kalian lagi scrolling di medsos manapun itu, terus kalian ngeliat video apa kayak yang pokoknya seseorang dia lagi dance atau apapun itu, terus kalian lihat komentarnya
dan bandingin sama di dance yang sama, musik sama, ini itu yang sama, tapi orangnya yang good looking sama yang tidak terlalu gitu kan. Terus ya nggak sampai lihat komen lah, kita lihat jumlah like-nya aja pasti udah kelihatan jauh banget bedanya kan. Belum lagi yang dapat banyak respon positif itu biasanya yang good looking, dan dengan itu dia videonya makin banyak disebarkan gitu kan, karena Instagram juga pengen usernya ngelihat yang high rating gitu kan. Berarti hampir sama kayak Karen, tapi bedanya ini lebih ke social media yang sekarang lagi trending, which is TikTok. Nah dari sini tuh aku mendapat kesimpulan kalau beauty standards itu tuh adalah merupakan sebuah standar untuk wanita, karena wanita itu tuh kadang selalu dituntut untuk melakukan sesuatu, dan terkadang ya cewek yang mungkin kurang good looking dia sedang mencari passionnya, sedang mencari percaya dirinya, tapi karena di komentar seperti itu akhirnya dijadiin lelucon, dan itu menurut aku ya, dan mungkin teman-teman juga bisa setuju kalau itu tidak benar. Benarkah teman-teman? Benar. Alright, kembali lagi ke kita. Sekarang kita akan ngomongin soal pengalaman dulu. Ini sebenarnya dari salah satu dari dua teman kita yang gak masuk ini tuh ada pengalaman dia, tapi karena dia nggak masuk jadi ya sudah nggak apa-apa. Kita mungkin pertama dari pengalaman dari cewek dulu ya, karena mungkin kita lebih relate kepada situasi kebanding cowok. Not to offense, tapi ya itulah ya. Oke, mau siapa dulu? Mungkin dari Karen. Gimana Karen? Pengalaman ya. Gimana ya bilangnya? Kalau dari aku pribadi sih, aku ini kan dari dulu tuh, aku dari SD itu kan aku kayak jerawatan gitu kan ya. Nah di SD itu aku kayak sering banget, kok kamu jerawatan sih gitu kan. Terus kayak terus pas kelas 6 tuh ada tuh kebetulan ada cowok yang kayak bilang, kan kebetulan kita lagi foto nih kayak apa yearbook. Nah terus kan aku lagi foto tuh, terus ya kayak karena itu kondisinya aku juga lagi jerawatan, pas lagi di foto-foto tuh aku denger si cowok itu ngomong, kamu kayak penyihir mukanya. Iya, jadi dia ngomong cowok. Iya cowok, serius. Jadi gitu sih di kelas 6. Terus kan habis itu aku udah pindah sekolah ke SMP di sini kan, sampai SMA. Ya syukurnya habis itu aku udah nggak pernah dengar lagi sih omongan, meskipun aku masih jerawatan. Gitu sih kalau aku dari Tangan dong. Oke, thank you Karen. Oke, next siapa nih? Sekar dulu. Aduh, Oke, dari Sekar dulu ya. Ayo, Sekar, gimana Sekar? kalau mungkin bukan yang komen-komen negatif gitu ya, tapi lebih kayak hampir semua cewek pernah alamin catcall ya. Iya. Waktu itu ini baru minggu lalu, minggu ini malahan pas ulang tahunnya Jessica. Kan aku sama Erin jalan tuh ke Mimoto. Iya. Jalan ya, dress bukan code. karena terpaksa ya. Iya, nggak terpaksa, kita volunteer banget kok, bener. Iya. Habis itu jalan kan, udah waktu itu baju kaos biasa, celana pendek, baju celana rumah pendek. banget. Terus kayak ya pas ke situ adalah orang kendarain truk gitu, terus di belakang kan pickup, belakang tuh kayak ada mas-mas, nggak tahu mas-mas tukang OB tuh. Iya. Pokoknya ya disiul-siulin terus, hai Neng, salam kenal Neng gitu. Terus untung sebelah saya Erin, sebelah saya kan Erin, julid lah dia gitu. Kita sih lebih Iya. gitu. Kita sudah tahu Anda dengan Erin akan. Iya. Makasih ya Erin, kalau dengar maaf ya. Itu sih, boleh dilanjut Kak. Oke. Oke, aku dulu nih ya. Udah deh, si Cherry ini paling pasti pengalamannya paling wah. Kalau aku sih ya, Save the best for the last. aku kayak Karen, ada struggle gitu. Tapi sebenarnya aku yang kayak ya udahlah ya, struggle emang
udah tahu gitu aku struggle-nya gimana, dan aku mulai untuk belajar gitu pelan-pelan. Dan kadang tuh nggak diketahuin sama orang-orang karena ya aku nggak ada nggak mau ngaji gitu. Dan mama aku tuh sering banget ngomentarin kayak, ih Jessica dulu gini tuh pas kurus banget gitu loh. Kayak misalnya lagi kumpul-kumpul nih sama ibu-ibu, tiba-tiba tiba-tiba dikasih lihat foto yang pas lagi kurus misalnya, kayak lihat deh Jessica tuh dulu kurus banget dan segala macem. Dan habis itu kayak biasanya bilang, iya sekarang sih udah gendut karena dia udah makan gini lagi gini udah malas itu. Dan itu tuh bikin aku jadi nggak mood untuk ngapa-ngapain, kayak cuman aduh gue pengen pulang aja gitu. Dan diomongin itu tuh nggak cuma sekali 2 kali, bahkan kalau misalnya ketemu relative atau mungkin keluarga yang udah gak ketemu tuh pasti dibawa-bawa lagi. Jadi kan kayak masalah banget sih ya gue jadi gendut, padahal ya udah gue nggak apa-apa gitu loh. Nah itu sih kalau dari aku ya. Nah sekarang saya lontarkan lagi ke Cherry. Parah. Kata-katanya. Kalau aku sama kayak Jessica, kayak kalau misalnya kumpul keluarga besar gitu kan udah lama gak ketemu, terus kayak datang langsung tuh kayak tante-tante, om-om, aduh. Tante-tante sih. Kurusan gendutan banget lagi gitu. Udah gitu udah misalnya udah dikata-katain, dibandingin lagi sama kakak. Nah, itu kan makin gimana gitu ya. Untung saya kakak. Dibandinginnya sama adek. Iya. Jadi ya itu yang bikin kayak ya jadi males itu loh ketemu sama keluarga besar. Padahal ya kita kan yang ngerasain juga nggak enak gitu, selalu dikata-katain ataupun dibandingin. Katanya nggak boleh. Iya. Bener sih, tapi kayak kita sebenarnya mau kita kurus, gendut, pendek, tinggi tuh tetap aja Iya, salah kan. diomongin gitu loh. Kayak, kamu kok makin kurusan, kamu jadi kurus banget tulang doang. Terus kalau gendut kamu kok gendutan, semuanya salah. Mau gimana? Kamu kayaknya cacingan kan, terus itu kalau misalnya terlalu gendut, kamu nanti jangan obesitas loh. Iya, jadi salah semua, emang serba salah. Iya, emang serba salah. Nggak kayak nggak dihargain gitu loh kita sebagai manusia yang mempunyai tubuh. Padahal manusia itu kan kayak ya kita beda-beda dalam our own way gitu. Nah, gimana nih? Pas kalian melihat seperti itu, melihat kayak dikomentarin gini-gini dan melihat beauty standard Indonesia tuh kayak tadi kok langsing, putih gitu kan segala macem lah ya. Itu kan gimana sih cara menghadapinya? Apakah kalian diem doang atau mungkin kalian ada tindakan lebih lanjut atau gimana? Kalian dulu. Siapa nih? Kalian. Oke, kalau aku sendiri terhadap beauty standard sih kayaknya aku nggak terlalu ikutin ya. Kayak kalau jerawatan gini tuh kan kayak pure karena kita tuh lagi masa nungguan ya nggak sih? Jadi paling ya salah satu caranya ya paling aku cuma kayak ngerawat diri aja gitu. Begitu sih kalau dari aku. Oke, kalau Sekar gimana Sekar? Oke. Ini Sekar ini tuh punya banyak obrolan nih pasti. Jadi gini. Jadi gimana? Jadi gitu. Jadi kalau misalnya komentar orang ya, kan aku tuh anaknya pendek ya. Terus orang-orang sering bilang sudah kalau bilang gitu, aku nggak apa-apa sih, kayak aku nggak ngerasa sakit hati atau apa, karena emang udah secommon itu, sesering itu sampai aku pun juga nganggapnya bercandaan kan. Tapi ya kadang kesel juga sih, kayak soalnya kalau masalah tinggi badan tuh aku bisa ngapain gitu kan, aku tuh harus gimana gitu, tapi lebih ke Aku kudu gimana Kak? Gitu. aku kudu gimana, apakah aku kudu makan suplemen 5 cm lebih tinggi, Jangan nanti kayak Radit tuh. nanti aku malah usus buntu. Jangan takut. Jadi ya kalau mereka emang bercanda ya udah, aku sih santai aja ya Boy ya. Tapi kan ada beberapa temen aku yang waktu itu pernah beberapa bulan lalu, dia emang nggak biasa digituin, jadi sekali digituin tuh sakit hati, dia nangis di rumah kan. Terus apalagi yang bilang tuh kayak bukan temen, bukan apa, tapi sosok yang dia harusnya dihormati gitu loh. Jadi kayak sedih aja sebenarnya. Kalau masalah fisik sebaiknya nggak dikomentarin yang jahat-jahat lah, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain kan. Itulah Kak. Jadi kalau kamu gimana Kak? Aku sendiri ya, cara aku hadapin itu ada 2 sih. Terkadang kalau misalnya ada yang digituin kayak
oh aku mungkin harus ada dan akhirnya aku berubah, tapi itu akhirnya jadi toxic ke diri aku sendiri. Tapi ada juga yang kayak ya udahlah ya mau gimana lagi, palingan cuman kayak komentarin balik gitu. Kalau misalnya lagi ngalinya lagi berani gitu ya komentarin balik kayak kamu gendut banget ini daripada lu nggak bisa nyanyi gitu, ngerti nggak sih? Ya biarin aja gitu sebagai bercandaan biar mereka tuh juga sadar kalau digituin tuh nggak enak dan seharusnya nggak lu gituin ke orang gitu sih kalau aku, biar dia bisa makan ludahnya sendiri. Gimana Cer? Tapi baik lagi kalau bercandaan itu kesepakatan dari kedua belah pihak gitu. Betul. Kalau misalnya yang satu merasa malah tersakiti itu jatuhnya malah membuli gitu. Makanya tuh juga nggak boleh dibiasain gitu nggak sih? Kalau keterusan ya kitanya juga sakit sendiri. Terus kalau aku ngadepinnya ya melihat kalau kita jadinya serba salah, ya nggak usah try hard banget untuk ngerubah diri kita sendiri. Kalau nggak kita jadi malah benci diri kita sendiri, terus malah jadi low self esteem gitu. Oke. Nah dari tadi kan kita udah dengar dari para cewek-cewek. Nah ini nih 2 oknum podcast kelas 10 yang cuman cowok dan padahal cuman cowok gitu loh di kelas podcast ini. Gimana nih guys tentang beauty standards? Ada Pertama-tama yang harus kayak ya harusnya orang-orang juga tahu sih kalau beauty standards buat cowok tuh sebenarnya nggak dipermasalahin kayak cewek gitu. And usually kayak dia orangnya kayak begini and ya udah gitu kan, dia emang kayak gitu. Kalau cowok-cowok kayak gitu kan biasanya. Tapi ya tetap aja sih ada cowok-cowok yang ngomongin kayak ih si ini tuh kok gini ya, padahal kita sama-sama itu tapi kok malah jadi gini, padahal kan harusnya kita sama aja gitu kan. Tapi ya namanya juga kan beda orang pasti beda-beda, gak mungkin sama semua dong kan ya. Apalagi ada faktor-faktor lain juga, walaupun kalian kayak bener-bener sama ataupun saudara kembar kan juga masih beda lah pasti. Ya, ngomong-ngomongin soal saudara kembar, gimana nih Niko? Tapi kembarnya nggak identik mereka. Kalau untuk saya yang merupakan saudara kembar, memang sering dibanding-bandingin. Namun saya tidak merasa sakit hati atau bagaimana, dikarenakan mungkin 2 faktor. Yang pertama memang mungkin standar kecantikan untuk cowok kurang dipermasalahkan. Lalu yang kedua mungkin karena saya tumbuh di lingkungan yang baik. Tapi kalian pernah nggak sih punya pengalaman pengalaman yang kalian bener-bener dikomentarin gitu kayak lu tuh harusnya lebih tinggi tau nggak sih? Coba lu gini deh, gua aja gini. Pernah nggak sih kalian kayak gitu? Karena kan cewek sering ya, apalagi dengan ibu-ibu ini kan yang sangat ya mentalnya. Ceriwis ya? Iya, aduh ceriwis gitu loh. Gimana nih kalau kalian pernah nggak, mungkin dari papa kalian, mama kalian, atau mungkin teman sekelas kalian? Gimana? Jadi gini, pas kumpul acara keluarga, aduh gini lagi kondisinya kan ya, pasti biasanya di situ sih. Dan aku tuh ngerasa gak enak banget, bukan karena diomongin, karena aku yang jadi bandingannya. Wow, sedih ya. Ya gimana ya, kan soalnya kan kalau saudaraku yang cowok-cowok itu kan lebih berisi gitu kan. Dan mereka tetap aja, mereka yang lebih sering olahraga, mereka yang lebih sering keluar rumah, mereka yang lebih sering aktivitas, tapi malah urusan aku. Iya. Dan aku makan lebih banyak dari mereka, itu kayak aneh sih. Ya abaikan tentang itu kan diomongin sama orang tua, terus sama kayak om tante gitu, diomonginnya ke mereka kayak lihat tuh si Vincent, mereka dia kan dia ngomongin aku kan. Iya. Dia masih kurus gitu, kamu makin lama makin gede aja. Tapi kan Jadi kayak dia jadi perbandingan bagus. iya, tapi kan aku kayak Ya udah. dalam hati saya sorry bro, gue nggak tahu mau gimana lagi sama Iya. ini, gue kayaknya terlalu kurus sih, soalnya dari kelas 6 segini aja. Iya. Kalau Niko ada nggak? Mungkin. Tapi ini soal fisik. Saya tidak ada sih. Oh. Karena dari lingkungan yang baik ya. Bisa relate. Tapi biasa cowok jadinya lebih bawa santai kali ya daripada Iya. cewek. Maksudnya nggak ada yang sampai diharusin untuk kayak berubah habit atau gimana gitu loh. Oke. Tapi pernah nggak sih kayak Dikomentarin. Komentarin gitu. Ada. Iya gitu. Maaf ya ada bel ganggu. Ya paling karena saya memang secara fisik kurus,
Jadi memang dianjurkan untuk makan lebih banyak, tapi memang sudah diusahakan dan tidak berhasil. Oke, kayaknya itu aja sih ya dari segmen 2 ini tentang pengalaman. Kita bakal ketemu lagi di lain waktu karena waktunya nggak cukup nih bro. Ya udah lah ya. Oke, itu aja dari kita. Dadah.